Sinteyong bisa full senyum, Erick Thohir beri kabar gembira soal naturalisasi Tom dan Ragnar Oratmangun. Ya, komentari unggahan Ragnar Oratmangun oleh Romini, apakah siap perkuat timnas Indonesia? Dan 10 pemain naturalisasi timnas Indonesia yang dipanggil lawan timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nomor 1, The Professor. Ya, berikut kami akan coba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola hanya untuk Anda. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan pihaknya sedang mengusahakan Tom dan Ragnar Oratmangun akan berseragam timnas Indonesia saat menghadapi Vietnam pada 26 Maret mendatang. Proses naturalisasi Tom dan Ragnar sudah ditandatangani oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan sedang menunggu terbitnya keputusan Presiden atau Kepres. Menteri BUMN tersebut juga menjelaskan pihaknya sedang mengusahakan proses naturalisasi kedua pemain tersebut karena masih ada administrasi yang harus diselesaikan sebelum mereka resmi berseragam timnas Indonesia. Walaupun proses naturalisasi kedua pemain ini tinggal menunggu Kepres sebelum diambil sumpah WNI. Tom Heye dan Ragnar Oratmangun dipastikan gagal tampil saat timnas Indonesia berlaga di Stadion Gelora Bung Karno pada 21 Maret nanti. Hal tersebut didasari karena batas pendaftaran pemain untuk laga tersebut sudah lewat dan proses naturalisasinya belum selesai. Sebagai informasi, batas pendaftaran pemain untuk laga tersebut jatuh pada 13 Maret kemarin. Tom dan Ragnar Oratmangun dikabarkan mengambil sumpah WNI pada 18 Maret 2024. Maka dengan begitu keduanya punya waktu untuk segera mengurus kepindahan federasi dari KNVB menjadi PSSI. Proses naturalisasi Tom dan Ragnar masih terhambat karena berkas permohonan naturalisasi baru ditandatangani oleh Ketua DPR Puan Maharani pada 12 Maret 2024, maka dengan begitu mereka belum dapat mengambil sumpah WNI. Padahal nama Tom dan Ragnar masuk dalam daftar 28 pemain yang dipanggil Sinteyong untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Vietnam. Ya, pendaftaran pemain paling lambat pada 13 Maret 2024 sehingga dikhawatirkan keduanya tidak dapat dimainkan timnas Indonesia. Akan tetapi kabar baik berhembus, Tom dan Ragnar disebut akan mengambil sumpah WNI pada tanggal 18 Maret besok. Itu artinya masih ada cukup waktu untuk mengurus surat perpindahan federasi yang diperkirakan butuh 1 pekan. Sejatinya Ragnar dan Tom berada di Indonesia pada pekan ini untuk mengurus proses naturalisasinya. Sayangnya mereka belum dapat mengambil sumpah WNI karena berkasnya tertahan di DPR. Itu artinya kedua pemain baru akan mengambil sumpah setelah membela klub masing-masing pada akhir pekan. Kendati sedikit terlambat, Ragnar dan Tom tetap dipersiapkan untuk tampil melawan timnas Vietnam pada laga kedua, yakni 26 Maret 2024 di Hanoi. Maka dengan begitu Ragnar dan Tom akan dipastikan absen pada laga pertama timnas Indonesia versus timnas Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tapi mereka akan tersedia pada laga kedua. Ya, memang patut dinanti apakah kabar tersebut benar atau tidak. Semoga saja Ragnar dan Tom bisa segera memperkuat timnas Indonesia. Di sisi lain, pemain keturunan Indonesia oleh Romeni kembali menarik perhatian para pecinta sepak bola tanah air. Sebab baru-baru ini pemain berdarah Belanda Indonesia itu ikut mengomentari unggahan pesepak bola yang tengah menjalani proses naturalisasi, yakni Ragnar Oratmangun. Seperti yang diketahui, PSSI tengah gencar melakukan naturalisasi pemain demi memperkuat timnas Indonesia secara instan. Tapi para pemain yang dinaturalisasi tentu punya kemampuan hebat demi bisa meningkatkan level dari pemain skuad Garuda. Yang terbaru, Nathan Choaon sudah resmi menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Selanjutnya PSSI tengah membantu proses naturalisasi Ragnar dan Tom, baru setelahnya Martin Paes. Ya, dalam proses naturalisasi itu hadir nama pemain keturunan lainnya yang berhasil mencuri perhatian netizen Indonesia. Pemain itu adalah striker muda milik FC Utrecht yang bernama Ole Romeni. Ya, pesepak bola yang bermain di klub kasta tertinggi Liga Belanda ini tepatnya ikut mengomentari unggahan Ragnar Oratmangun yang tengah di Jakarta. Untuk proses naturalisasi, Romeni sendiri mengomentari unggahan itu dengan kalimat superstar yang bisa diartikan sebagai superstar. Lantas perkataan Romeni pun langsung dibanjiri oleh komentar netizen Indonesia. Kebanyakan para netizen tanah air meminta Romeni untuk ikut dinaturalisasi dan memperkuat lini depan timnas Indonesia. Ya, Romeni yang kini berusia 23 tahun ini merupakan seorang striker sejauh ini dari 13 laga yang sudah ia mainkan bersama FC Utrecht di Liga Belanda.
Romeni sukses mencetak 1 gol. Oleh Romeni juga disebut-sebut punya garis keturunan Indonesia dari sang nenek, maka dengan jelasnya garis keturunan itu, maka Oleh semakin mudah untuk dinaturalisasi. Lantas, apakah dengan ikut mengomentari Ragnar yang tengah dalam proses naturalisasi, Romeni juga tengah didekati oleh PSSI? Sejauh ini semuanya jelas masih rumor belaka. Satu hal yang pasti, Sinteyong menyempatkan waktu ke Eropa, termasuk Belanda, untuk mencari pemain keturunan yang dinaturalisasi. Jadi netizen boleh saja berharap jika PSSI benar-benar mendekat striker muda milik FC Utrecht tersebut. Dan sebanyak 10 pemain naturalisasi timnas Indonesia yang dipanggil melawan timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diulas ya. Demi mendapatkan hasil yang maksimal, pelatih timnas Indonesia Sinteyong memanggil pemain-pemain terbaiknya, termasuk yang pernah dan akan menjalani proses menjadi WNI. Lalu siapa sajakah mereka? Berikut adalah 10 pemain naturalisasi timnas Indonesia yang dipanggil melawan timnas Vietnam. Yang pertama ada Nathan Chow Aon dari SC Heerenveen. Sesuai dengan jadwal, Nathan Chow Aon akan mengambil sumpah WNI pada Selasa 12 Maret kemarin. Dan setelah mengambil sumpah, Nathan akan ke kantor Dukcapil untuk mendapatkan NIK. Dan NIK inilah yang akan digunakan PSSI untuk mendaftarkan Nathan Chow untuk laga timnas Indonesia versus Vietnam. Lalu yang kedua ada Jordi Amat. Jordi Amat coba mempertahankan statusnya sebagai bek andalan timnas Indonesia. Sejak akhir 2022, Jordi Amat tak pernah tergeser dari posisi bek tengah andalan skuad Garuda. Lalu yang ketiga ada Sandy Wallace dari KV Mechelen. Ya, Sandy Wallace dikenal sebagai versatile player di timnas Indonesia asuhan Sinteyong. Ia dapat diperankan sebagai fullback kanan ataupun back tengah. Yang keempat ada Justin Hubner. Justin Hubner diprediksi akan mengisi posisi back tengah sebelah kiri di laga timnas Indonesia versus Vietnam. Kepiawaiannya dalam menghentikan serangan lawan dan kemampuannya dalam melepaskan umpan terobosan sangat dinantikan di laga nanti. Yang kelima ada Jay Itzes dari Venezia. Jay akan menjalani debut bersama timnas Indonesia di laga kontra Vietnam dan kemungkinan besar Jay akan ditempatkan sebagai back tengah sebelah kanan dalam pola 3-4-3 racikan Sinteyong. Dan yang keenam ada McLeod. McLeod masih dipercaya Sinteyong meski kesulitan mendapatkan menit tampil di Piala Asia kemarin. Sinteyong pun sepertinya beranggapan belum banyak gelandang di Indonesia yang punya kualitas lebih baik daripada McLeod. Yang ketujuh ada Ivar Jenner dari Jong Utrecht. Ya, Ivar Jenner, sang maestro lini tengah timnas Indonesia kembali dipanggil Sinteyong. Kali ini Ivar Jenner akan berduet dengan pemain kelas dunia yang akan dibahas di poin pamungkas. Lain ke-8 ada Rafael Struijk dari ADO Den Haag. Rafael belum mencetak 1 gol pun dari 9 penampilan bersama timnas Indonesia. Karena itulah ini merupakan momentum tepatnya bagi pesepak bola berusia 20 tahun ini untuk membuka keran golnya bersama timnas Indonesia. Lalu yang ke-9 ada Ragnar Oratmangun. Sama seperti Nathan, Ragnar juga akan mengambil sumpah WNI pada 12 Maret. Dan kehadirannya di lini depan timnas Indonesia dibutuhkan untuk mengacak-acak pertahanan Vietnam. Dan yang ke-10 ada Tom Haye. Gelandang yang punya gaya permainan seperti Andrea Pirlo ini dijamin bakal mendongkrak kualitas pemain asuhan Sinteyong dan dia pun disebut sebagai The Professor.